Piala Dunia 2026 seharusnya menjadi Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, 48 negara bertanding dalam satu turnamen yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Namun alih-alih dipuji, Piala Dunia kali ini justru dihantam berbagai kontroversi. Mulai dari wasit yang ditolak masuk Amerika Serikat, delegasi dan supporter yang gagal mendapatkan visa, harga tiket yang semakin tidak masuk akal, hingga berbagai kekacauan yang membuat banyak orang menyebut turnamen ini sebagai salah satu Piala Dunia paling bermasalah dalam sejarah. Lalu apa saja kontroversinya? Berikut 7 hal yang membuat Piala Dunia 2026 menuai kritik dari seluruh dunia. 1. Wasit terbaik Afrika ditolak masuk Amerika Serikat. Kontroversi pertama datang bahkan sebelum bola pertama ditendang. Omar Abdul Qadir Artan, wasit asal Somalia yang dinobatkan sebagai wasit terbaik Afrika tahun 2025, seharusnya menjadi salah satu dari 52 wasit utama yang bertugas di Piala Dunia 2026. Namun impian itu hancur begitu saja. Saat tiba di Bandara Internasional Miami, visa miliknya dibatalkan oleh otoritas Amerika Serikat dengan alasan adanya kekhawatiran dalam proses pemeriksaan keamanan. Akibatnya, Artan dipulangkan dan gagal memimpin satu pertandingan pun di Piala Dunia. Banyak pihak mempertanyakan bagaimana mungkin seorang wasit yang telah lolos seleksi FIFA justru tidak diizinkan masuk ke negara tuan rumah. Kasus ini menjadi simbol pertama bahwa politik dan birokrasi ternyata masih bisa mengalahkan sepak bola. 2. Iran dan tuduhan standar ganda FIFA. Jika ada negara yang paling sering menjadi sorotan selama Piala Dunia 2026, maka negara itu adalah Iran. Hubungan politik antara Iran dan Amerika Serikat memang sudah lama berada dalam kondisi tegang. Ketegangan itu akhirnya ikut mempengaruhi jalannya turnamen. Menjelang Piala Dunia, sekitar 15 anggota delegasi Iran dilaporkan gagal mendapatkan visa Amerika Serikat. Mereka terdiri dari staf pendukung, ofisial, dan anggota federasi yang seharusnya membantu kebutuhan tim selama turnamen. Akibatnya, Iran terpaksa mengubah hampir seluruh rencana persiapan mereka. Markas latihan yang semula direncanakan berada di Arizona dipindahkan ke Tijuana, Meksiko. Tim bahkan harus bolak-balik melintasi perbatasan untuk menjalani pertandingan. Namun yang membuat kontroversi ini semakin besar adalah tuduhan standar ganda terhadap FIFA. Banyak penggemar mengingat kembali peristiwa tahun 2023 ketika Indonesia dicoret sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 setelah menolak kehadiran Israel. Saat itu FIFA bertindak cepat dan tegas. Namun ketika Amerika Serikat menolak sebagian anggota delegasi Iran, FIFA justru menyatakan bahwa urusan visa merupakan kewenangan negara tuan rumah. Perbandingan tersebut memicu pertanyaan besar. Apakah FIFA benar-benar memisahkan politik dari sepak bola? Ataukah aturan itu hanya berlaku untuk negara-negara tertentu? 3. Visa menjadi musuh baru Piala Dunia. Masalah visa ternyata tidak hanya dialami Iran. Daftar korban terus bertambah. Striker Irak, Ayman Hussein, dilaporkan harus menjalani pemeriksaan selama hampir 7 jam ketika memasuki Amerika Serikat. Beberapa anggota delegasi Afrika Selatan terlambat bergabung dengan tim karena persoalan administrasi perjalanan. Sejumlah staf Senegal mengaku mendapatkan perlakuan yang dianggap berlebihan saat pemeriksaan keamanan. Tim Uzbekistan bahkan menjadi sorotan setelah rekaman pemeriksaan mereka menggunakan anjing pelacak viral di media sosial. Piala Dunia yang seharusnya menjadi pesta global berubah menjadi mimpi buruk birokrasi bagi ribuan orang. 4. Cuaca ekstrim dan ancaman heat stroke. Ketika FIFA memilih Amerika Utara sebagai tuan rumah, banyak ahli sebenarnya sudah memberikan peringatan. Musim panas di beberapa wilayah Amerika Serikat bisa sangat ekstrim. Kekhawatiran tersebut akhirnya terbukti. Dalam sejumlah pertandingan awal, suhu di sekitar stadion mencapai lebih dari 35 derajat Celcius. Kondisi itu membuat para pemain harus menghadapi risiko dehidrasi dan heat stroke. FIFA akhirnya menerapkan hydration break atau jeda minum wajib di tengah pertandingan. Namun bagi banyak pihak, keputusan itu dianggap hanya solusi sementara. Para ahli kesehatan olahraga bahkan mempertanyakan mengapa beberapa pertandingan tetap dijadwalkan pada jam-jam dengan suhu tertinggi. Kondisi ini memunculkan kritik bahwa aspek komersial dan kebutuhan siaran televisi lebih diprioritaskan dibandingkan kesehatan pemain. 5. Iklan menghentikan jalannya pertandingan. Kontroversi berikutnya menjadi simbol bagaimana sepak bola modern semakin dipenuhi kepentingan bisnis. Dalam laga pembuka antara Meksiko dan Afrika Selatan, FIFA menerapkan hydration break selama 3 menit. Namun jeda tersebut digunakan untuk menayangkan iklan komersial. Masalah muncul ketika durasi iklan melebihi waktu yang seharusnya. Pemain sudah siap melanjutkan pertandingan.
Wasit sudah siap meniup peluit. Tetapi pertandingan belum bisa dimulai karena siaran komersial belum selesai. Banyak penggemar langsung mengecam kejadian tersebut. Mereka menilai untuk pertama kalinya dalam sejarah, pertandingan Piala Dunia harus menunggu iklan. Bagi sebagian orang, momen ini menjadi bukti bahwa sepak bola semakin kehilangan jiwanya. Piala Dunia selalu menjadi impian bagi para penggemar sepak bola. Namun bagi banyak orang, impian itu kini semakin sulit diwujudkan. Masalah semakin rumit ketika FIFA mengizinkan sistem resale atau penjualan kembali tiket. Secara teori, sistem ini membantu pemilik tiket yang berhalangan hadir. Namun dalam praktiknya, banyak tiket pertandingan populer dijual kembali dengan harga berkali-kali lipat. Akibatnya, banyak penggemar merasa Piala Dunia kini lebih ramah bagi kalangan berduit dibandingkan supporter biasa. Turnamen yang dulu dikenal sebagai pesta rakyat perlahan berubah menjadi produk premium. 7. Timnas Inggris dirampok, Swiss berlatih dekat ular berbisa. Kontroversi terakhir mungkin terdengar seperti cerita film. Namun semuanya benar-benar terjadi. Timnas Inggris kehilangan perlengkapan penting setelah truk pengangkut mereka dibobol pencuri. Sepatu pemain, bola pertandingan, peralatan analisis, papan taktik Thomas Tuchel, hingga perlengkapan medis. Semuanya hilang. Sementara itu di San Diego, timnas Swiss menghadapi masalah yang berbeda. Mereka mendapati area latihan mereka berada sangat dekat dengan habitat ular berbisa. Pihak tim bahkan memasang peringatan khusus bertuliskan, "Waspada ular." Sebuah kalimat yang mungkin tidak pernah dibayangkan akan muncul dalam persiapan Piala Dunia. Piala Dunia 2026 masih panjang. Masih akan ada gol-gol spektakuler. Masih akan ada drama. Masih akan ada kejutan. Namun hingga saat ini, dunia lebih banyak membicarakan visa, keamanan, dan kontroversi dibandingkan sepak bolanya sendiri. Dan itu mungkin menjadi tanda bahwa ada sesuatu yang tidak berjalan sesuai rencana dalam turnamen terbesar di dunia ini.